Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semuanya dimanapun berada. Senantiasa sehat dan baik-baik saja, amin ya rabbal alamin. Kita mulai bersama Bonsai Imaji, channelnya belajar bonsai, channel yang pastinya selalu pengen tahu dan kenal bonsai lebih jauh. Dan ini waktu mumpung masih cuaca bagus, teman-teman. Mumpung masih ada hujan, ya kan. Nah, kita lagi bikin ya beberapa aja dah gitu kan, bikin bahan-bahan buat tanam stek mata tunas, satu mata tunas. Nah, bahannya kebenaran sancang. Ngomong-ngomong, yang namanya sancang itu kalau menurut kita lebih baik program akarnya itu cara tanam dengan stek, teman-teman, ya kan. Nah, kenapa begitu? Karena bisa diatur seawal mungkin, sedini mungkin begitu. Nah, sekarang ini kita mau ajak teman-teman buat bikin bahan bonsai stek dari sancang dengan satu mata tunas. Tentu aja banyak sekali caranya, dan mudah-mudahan ini salah satu cara yang lebih efektif ya. Mudah-mudahan ini cara yang lebih sederhana tapi gampang, tapi hasilnya memuaskan, teman-teman, kurang lebih begitu. Nah, menurut kita kalau mau bikin bahan tanam stek satu mata tunas itu sebenarnya gampang-gampang, susah gampang, teman-teman. Gampangnya motongnya gampang gitu kan. Susahnya kadang-kadang busuk, ya kan. Nah, busuk kagak sesuai sama keinginan kita, mati dah. Atau walaupun tumbuh, kadang-kadang akarnya nggak tumbuh kompak gitu kan, nggak melingkar. Nah, sekarang kita mau kasih nih trik-trik yang meminimalisir gitu ya kegagalan gitu ya. Nah, paling enggak kita akan mementingkan dulu akar-akar mana yang harus tumbuh gitu. Di sisi-sisi mana yang harus tumbuh gitu ya. Nah, jadi di sini kita udah bikin nih, teman-teman nih. Kita udah motong agak cekung gitu potongannya gitu kan. Nah, kita lihat juga di sini kita pakai sobek-sobek kulitnya, kemudian dilurusin dengan mata tunas itu sebagai sobekan baku, teman-teman ya. Kemudian sisanya ini tinggal kita atur seberapa besar akar yang kita mau nantinya gitu. Kalau memang agak halus bisa kita perbanyak, kalau memang agak gede juga bisa kita atur. Tapi yang jelas biasanya kita harus menyesuaikan ya, atau menyeimbangkan dengan ukuran batang yang kita pakai gitu kan. Nah, kalau sudah seperti ini sebetulnya secara kita udah bisa ngitung nih bakalan akarnya nanti berapa gitu kan, mata tunasnya itu ada berapa. Karena memang yang namanya sancang itu mata tunasnya emang sejajar, jadi kita harus bikin potongannya ini dengan cekungan seperti ini, teman-teman ya. Nah, tapi ini beresiko, teman-teman, sebenarnya sangat beresiko karena kalau ada penguapan yang enggak diminimalisir, itu keringnya dalam. Nanti bibit bonsai stek kita itu justru tengahnya kosong karena kayunya itu kering. Walaupun tumbuh, nanti penyatuan kambiumnya malah jadi kurang bagus. Kita udah bikin nih beberapa nih, ada 5 udah kita bikin. Sekarang kita mau melakukan penanamannya, teman-teman. Media sancang itu sebenarnya nggak susah juga, tergantung cuaca. Kalau cuacanya memang bagus, media apa aja sebenarnya tumbuh bagus kok gitu. Cuman mungkin perbedaannya itu di kelembapan atau cuacanya aja lah, gitulah intinya, cuaca ya. Nah, yang kita pakai ini di bagian dasar ini kita pakai sekam busuk, teman-teman. Kita gunakan polybag ini 15-20 nih kalau nggak salah ukurannya untuk satu bahan sancang. Nah, kemudian untuk media tanamnya itu tetap kita pakai sekam, tapi kita campur tanah subur tanpa ada sedikit pun dulu yang namanya pupuk ya, baik itu dari kompos
bukan kompos maksudnya, baik itu dari pupuk yang semacam kohe gitu atau juga pupuk-pupuk kimia ya, semacam NPK dan sejenisnya seperti itu. Jadi kalau stek-stek gini jangan pakai dulu yang namanya pupuk ya, karena kita memang harus menetralisir keadaan dulu. Nah, kita kasih gunting karpet ya teman-teman ya. Ini karpet talang kita pakai, kita buletin buat tatakan. Fungsinya untuk memekarkan akar-akar yang nanti tumbuh teman-teman. Nah, jadi nanti kalau akarnya dia udah keluar, akar itu nggak masuk ke dalam ya, nggak ngelipet ke dalam atau nggak menghujam gitu. Jadi nanti akarnya dia bakal mekar, artinya itu bikin gampang, mempermudah kita saat memeriksa perakaran. Artinya nanti kita tinggal atur lurusannya aja, arah-arahnya aja. Jadi kita nggak perlu lagi gali-gali gitu kan. Biasanya kalau ada yang tenggelam gitu, kalau ada yang menghujam gitu kan kita mesti gali-gali akar. Jadi ini enggak. Sebentar teman-teman nih, kita mau ambil salep kambium karena memang kita butuh salep kambium ya. Nah, kita butuhin salep kambium itu untuk ini teman-teman. Nah, untuk yang tadi kita lukain itu kita kasih salep kambium. Sebenarnya di tempat yang kita lukain ini biasanya itu tumbuh akar. Nah, itu yang kita tahan. Jadi yang kita mau akarnya itu tumbuhnya itu hanya di bagian bawah, jangan di bagian samping gitu kan. Nah, kalaupun nanti harus ada yang tumbuh di bagian samping, kalau kita udah siapin yang di bagian bawah itu ya bisa kita buang juga sebenarnya. Tapi ini akan coba kita tahan supaya nggak tumbuh di samping, supaya nanti akarnya fokus ke bagian bawah tumbuhnya gitu teman-teman. Nah, mudah-mudahan salep kambium ini bisa menahan ya, bisa menahan akar-akar yang tumbuh. Ada resiko ini juga sih, ada resiko besar juga kalau memang tanam stek seperti ini. Kadang-kadang ya di luar prediksi kita juga, kadang-kadang walaupun cuacanya bagus, kemudian tahap demi tahapnya juga udah kita jalinin dengan benar. Kadang-kadang ya ada juga gitu kan yang meleset, karena memang untuk mencapai sempurna itu bukan hak kita ya teman-teman ya, bukan sesuatu yang mudah untuk kita rencanakan ya, kurang lebih seperti itu. Tapi minimal dengan cara seperti ini kita sudah mengusahakan bahwa apa yang kita prediksi itu walaupun gak 100% nilainya akan ada hasilnya yang cukup memuaskan, paling nggak sesuai ekspektasi kita walaupun nggak maksimal seperti itu. Nah, tujuan kita di sini cuma hanya untuk menempatkan akar tumbuh pada tempatnya, dan setiap sisi yang kita buat itu akan tumbuh akar. Nah, kalaupun ada beberapa kegagalan, tentu saja kita bisa lari misalnya ke gaya yang lain seperti itu ya. Atau dengan memanfaatkan akar di tempat yang agak berdekatan supaya mengisi kekosongan. Jadi kurang lebih seperti itu. Intinya kalau kita tanam bibit bonsai itu, kita pengen akar kita bagus, akar kita semua berkeliling. Intinya seperti itu. Sisanya adalah bagaimana kita mensiasati. Tentu saja itu adalah terserah teman-teman ya, terserah teman-teman, selera teman-teman. Nah, tapi intinya itulah yang sedang kita usahakan. Kita terus berusaha bagaimana caranya membuat bibit-bibit sancang dengan hasil yang selalu lebih baik. Makanya setiap kita bikin itu mungkin caranya memang sama, tapi ada beberapa mungkin ada ide-ide baru yang barangkali mampu ikut katakanlah menyempurnakan ide-ide kita. Dan ini mudah-mudahan cara yang lebih praktis, lebih efektif untuk mendapatkan bibit yang kita inginkan.
kita udah sampai ke bagian yang terakhir nih teman-teman nih. Kita udah kasih salep kambium ya di bagian atasnya itu. Terus kita tutup pakai kertas yang ada di bungkusan rokok itu teman-teman. Nah jadi aroma tembakau itu lumayan tuh bisa mengusir ya makhluk-makhluk jahiliyah gitu sama bibit-bibit bonsai kita. Nah selanjutnya kita taruh di tempat yang teduh banget, jangan sih panas banget juga jangan. Intinya di tempat yang dapat matahari, yang bisa menyeimbangkan media tanam yang ada teman-teman, kurang lebih kayak gitu. Nah udah ya, terima kasih, semoga video singkat ini bermanfaat tentunya, semoga juga bisa menginspirasi. Senang sekali bisa berbagi dan sangat senang sekali video-video kita yang sederhana bisa teman-teman nikmati. Sekali lagi terima kasih, salam satu hobi, semangat selalu bersama Bonsai Imaji, kita berkarya dan berimajinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.